benar-benar hidup 1,5 bulan itu benar-benar hidup di sana. Tapi setelah itu dokter memvonis bahwa kankernya udah menyebar ke usus dan paru-paru. Setelah itu ibu saya tidak terselamatkan. Selama kita masih ada orang tua, kasihanilah orang tua, jangan sampai menyia-nyiakan. Karena kalau udah nggak ada, itu benar-benar rasanya itu kehilangan. I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you and I can't. Oke guys, di sini saya kedatangan teman saya dari satu pekerjaan. Dia akan menceritakan tentang kehidupannya sambil ngopi bareng Mas siapa? Aldo. Nama panjangnya siapa? Aldo Christopher Caesar. Bersaudara berapa? Saya anak tunggal. Anak Sendirian. Sendirian. Oh. Terus kamu tinggalnya di mana sekarang? Saya sekarang tinggalnya ngekos. Ngekos. Oh. Terus Ngekos di dekat kerjaan situlah. Tadinya kan ikut Mbah, cuman Mbah udah nggak ada. Terus itu kan rumah masih milik Mbah lah, masih milik bersama-sama sama anak-anaknya Mbah yang lain. Saya juga nggak enak tinggal di situ terus. Pikir mungkin kalian ngerepotin atau gimana numpang. Tapi ya enggak juga lah, itu apa ya, kalau kita dibilang itu udah rumah mbahnya ya kita ikut aja. Tapi terkadang kita di dalam keluarga emang kayak gitu sih, banyak orang yang nggak suka gitu kalau kita di situ gimana. Ya semuanya ada pro kontra masing-masing lah. Makanya saya mending hidup ngekos saja sendiri, latihan mandiri juga buat masa depan. Toh juga ke depan kita kan pasti hidup sendiri juga, nggak mungkin ngandelin orang lain. Kita juga punya keluarga, apalagi kita laki-laki jadi kepala rumah tangga juga. Ya benar sekali sih, itu yang harus dicontoh dari teman-temannya. Terus apa ya, pengalaman bekerjanya dulu itu pernah kerja di mana? Awal pertama sekolah itu kamu lulusan SMA apa SMP? SMA. Oh, saya SMA jurusan IPA. Terus itu pertama kerjanya itu di mana sih? Pertama kali lulus SMA itu saya nganggur dulu, sempat itu gimana? Berapa bulan? Sempat nganggur itu sekitar mungkin ada 3-4 bulan nganggur. Terus habis itu pada saat itu saya masih di rumah. Masih sama Mbak masih sehat. Terus habis itu saya kerja di teman-teman. Di teman-teman jadi pembantu rumah tangga, yang nyapu, ngepel. Semangat kerjanya bersih rumah ya, gimana lagi buat kehidupan ya mau nggak mau harus mau kayak gitu. Malu nggak malu juga butuh, gimana lagi. Terus habis setelah itu saya kerja jadi pembantu itu sekitar 10 bulan. 10 bulan, lama juga ya. Lumayan, hampir setahun. Terus habis itu saya kerja di toko kelontong gitu. Toko kelontong mungkin cuma 2 bulan. Saya habis itu keluar karena diajak saudara saya untuk bekerja sama saudara saya. Tapi di situ malah bisa dikatakan tidak jelas. Kerjanya itu apa? Mau buka kayak warung kayak gitu, tapi malah nggak jadi dibuka sampai mungkin ada 2 bulanan nggak buka-buka. Nah di situ saya udah, pada saat saya kerja di Gemuruh itu saya udah mulai ngekos karena udah dibawa ke Purwokerto karena udah mulai sakit-sakitan lah, udah tua. Ini saya ngekos, terus saya keluar itu ikut saudara, tidur di kos saudara pertama. Setelah sehari 2 hari, seminggu 2 minggu langsung saya habis itu punya inisiatif lah, maksudnya ini kok nggak buka, sekarang saya butuh makan. Tadi itu tutup total ya? Tutup total, benar-benar tutup total. Akhirnya saya punya inisiatif itu, saya cari-cari kerja. Nah di situ juga saya sempat ada crash sama saudara saya itu, ya mungkin nggak bisa saya ceritakan di sini ya, karena itu urusan pribadi masing-masing.
takutnya menyinggung salah satu orang yang ada di luar. Iya. Itu kakak apa keluarga itu kakak? Keluarga, jadi itu saudara sepupu saya. Seperti itu. Nah, setelah ada crash itu saya keluar dari rumah saudara saya, nggak megang uang, saya juga nggak ada kerjaan, benar-benar hidup 1,5 bulan itu benar-benar hidup di sana. Nah itu tidurnya di mana kalau boleh tahu? Tidur itu dulu itu sempat tidur di konter teman. Jadi teman kerja di konter tempat paginya, saya tidur di konter itu. Tapi nggak selalu tidur di konter itu juga, saya juga punya rasa canggung juga lah sama teman. Kadang tidur di tempat teman yang lain, muter, tapi lebih sering di konter itu. Terus apa keluar dari rumah kan itu kan nggak bawa uang, nggak bawa apa, cuma bawa baju sama itu kan. Iya. Nah itu makanya gimana? Dulu saya pernah dibeliin motor sama ibu saya. Oh. Sama almarhum ibu saya dibeliin motor. Nah motor itu saya jual buat modal, buat ya makan, sama saya kan masih di situ masih sama kerja juga. Ya sama buat memenuhi kehidupan yang lainnya. Terus kalau pas udah saya di kontrak itu, saya benar-benar nggak megang uang sama sekali, cuman ada baju, dan baju ya nggak bisa dijual ya, nggak bisa. Udah dipakai ya, siapa juga yang paling makan ya kalau dikasih teman-teman dia ngasih, saya makan. Kalau enggak paling cuman ke seberang konter itu ada bakul Kentucky. Saya cuman ngambilin peruntukan Kentucky, makan peruntukan Kentucky gitu. Makan satu hari sekali aja makan nasi itu udah untung bagi saya. Tapi luar biasa teman-teman. Umur Mas Aldo berapa? Sekarang berarti baru 22. Itu masih muda sekali ya, udah mandiri. Menurut saya sih gila sih, jarang lah orang seumuran Mas Aldo ini mau bekerja kayak gini. Malahan masih banyak teman-teman saya ya itu ya belum kerja sama sekali, tapi itu udah membebani orang tua sama sekali. Tapi dari umur Mas Aldo masih muda udah punya apa ya namanya semangat kerja yang luar biasa ya, teman-teman. Itu yang perlu dicontoh dari Mas Aldo. Terus katanya itu dulu pernah dagang angkring apa ya? Ya dulu saya kan ceritanya kan cerita dari kecil sekalian ya. Pas saya umur 1 tahun itu saya udah ditinggal bapak saya. Meninggal atau bukan, pisah sama ibu saya. Karena sesuatu hal, walaupun itu sebenarnya bukan masalah antara bapak saya dengan ibu saya, tapi membuat itu menjadi pisah. Ya dari umur 1 tahun saya sudah ditinggal bapak, saya hidup sama ibu saya sampai saya kelas 1 SMA. Ibu saya kena kanker, terus berobat ke rumah sakit selama 1 tahun. Itu biaya berobatnya kan udah nggak punya bapak ya? Iya. Nah itu berobatnya uangnya dari mana? Kan Mas Aldonya masih sekolah pas itu. Berobatnya biaya dari sendiri sih, uang dari sendiri. Ibu saya berusaha ya gimana caranya biar bisa. Dulunya itu ibunya kerja apa? Kerja. Dulu sempat kerja, tapi setelah saya SMP udah mulai nggak kerja. Begitu terus berobat ya karena rezeki ya. Hidup gak ada yang tahu kedepannya gimana. Percaya aja lah sama Tuhan. Iya, sama yang di atas percaya aja. Dilalah ya selalu ada rezeki buat berobat ke Jogja di rumah sakit Sarjito itu selama 1 tahun. Pulang pergi 1 bulan itu 2 kali. Itu pakai apa ke Jogjanya? Pakai mobil atau? Pakai mobil. Kadang kalau lagi ada uang pinjam mobil, tapi kalau lagi nggak ada uang pakai travel. Ke Jogja itu buat kemoterapi sama operasi. Kemoterapi 3 kali, operasi terus kemoterapi lagi. Tapi setelah itu dokter memvonis bahwa kankernya udah menyebar ke usus dan paru-paru. Setelah itu ibu saya tidak terselamatkan. Pada saat ibu saya lagi koma aja itu, ibu saya ditaruh di kelas 3 itu di rumah sakit umum daerah. Ibu saya kan koma,
ibu saya koma sama saudara-saudara saya itu ditaruh di kamar yang kelas 3. Oh, yang isinya makanya. Oh, yang isinya itu 16 orang. Iya, itu rame ya. Sama. Padahal ibu saya udah kondisi lagi koma. Bukannya di UGD apa Iya, apa itu manusiawi? Iya. Itu menurut pemirsa itu gimana Pak? Nilai sendiri aja. Iya. Nah, setelah itu kelas 2 SMA awal saya ditinggal ibu meninggal. Kelas 2 itu. Kelas 2 kelas 2 bulan Oktober. SMA itu. SMA. Terus Setelah ibu saya meninggal, otomatis semua tanggungan jadi kita juga yang harus mikir gimana mau ya, walaupun sekolah kan memang gratis ya, karena udah yatim piatu sekolahnya jadi gratis, nggak bayar apapun, tapi kan masih butuh buat sangu, buat bensin ke sekolah, itu kan pasti itu, apalagi punya motor buat bensin. Iya, terus akhirnya saya buka angkringan sama teman, itu buka angkringan Itu modelnya gimana? modal sendiri, ngumpulin sendiri. Buat itu ya buka angkringannya. Iya, buka angkringan pas itu saya itu modal cuma 300.000. 300.000. Iya. Itu 300.000 udah semuanya apa? Baru buat beli gerobaknya apa? Enggak. Pakai gerobak itu? Saya nggak pakai gerobak, saya mau pakai rumah. apapun yang bisa saya pakai, memanfaatkan semuanya lah. Iya. Jadi saya ada ruangan yang depannya masih bisa dibuka, saya buka depannya, terus saya buat kayak bar mini bar gitu, itu pakai bekas lemari sama triplek. Itu di posisinya itu di pinggir jalan atau? Pinggir jalan persis. Pinggir jalan. Makanya ya lumayan strategis lah. Itu sama teman boleh disebut temannya? Takut nonton ntar kangen sama itu belum Namanya Mas Arul. Mas Arul. Iya. Itu Mas Arul dapat pesan dari Mas Aldo, mungkin masih ingat masa lalu gitu. Terus itu bukan kan berjalan lumayan rame, cuman kan karena seiring berjalannya waktu juga udah mulai kelas 3 SMA pas itu jadi tutup angkringannya, karena semakin kesini kan nggak mungkin orang-orang cuman duduk di tempat saya, pasti mungkin ada berputar-putar, ada pasang surut itu pasti. Angkringan juga paling ya kalau malam itu namanya. Tapi kan itu bukannya jam berapa sih? Jam 4 ya? Kalau saya itu bukannya dulu habis maghrib, karena kan saya sekolah ya. Sore baru nyiapin, habis maghrib baru saya angkringan. Itu tutupnya sampai jam berapa paling malam itu? Pernah itu sampai jam 4 pagi. 4 pagi itu posisi kan sekolah ya. Sekolah kan berangkat pagi itu apa enggak kesiangan apa? Kalau sampai jam 4 pagi itu paling kayak malam minggu gitu. Malam-malam libur. Tapi kalau sekolah kalau malam-malam sekolah paling jam 1, jam 2 gitu. Ya kalau di sekolah agak ngantuk ya pasti, tapi mau gimana lagi, demi berjuang juga buat diri sendiri mas. Nggak ada yang bantu juga ya. Itu keluarganya kan satu rumah, emang nggak bantu gitu? Nggak itu keluarga kan sebenarnya nggak satu rumah. Satu rumah saya cuma sama mbak. Keluarga sih bantu, cuman kan gimana ya, kayak keluarga juga saudara-saudara yang lain punya keluarga sendiri mungkin positif thinking aja ya, punya kebutuhan masing-masing. Pasti kan ya nggak bisa bantu sepenuhnya. Waktu ya cuma buat ibaratnya makan atau cuma buat beli beras itu aja, nggak sampai yang gimana bantu seperlunya secukupnya. Apa buku apa gitu? Ya kayak gitu aja juga. Kadang juga angel juga sih ya. Kadang sini bilangnya bantu, tapi nanti pas caranya bantu dimintain sulit, nanti sampai 2 bulan 3 bulan nggak bantu gitu. Sedangkan padahal pas saya kan ibunya sendiri gitu. Terus pas itu angkringannya alhamdulillahnya ramai atau sepi pas jualan pertama itu? Pas pertama itu ramai, cuman memang salahnya itu di pemutaran uangnya, karena pemutaran uangnya mikirnya pengen angkringannya besar dulu baru bagi hasil gitu. Jadi uang
apa ya namanya, uang untungnya itu masih dibuat muter buat modal lagi, modal yang lain. buat apa ya, Memperbesar api ya. Karena yang pas pertama kan masih cuma kopi-kopi dan lain-lain gitu aja. Ini dibuat kayak hampir semi cafe gitu kan. Tapi setelah kesini agak surut pengunjungnya. ya, pengunjungnya agak surut, ditelateni terus tapi tetap stay gitu aja, langsung akhirnya tutup kayak gitu. Tapi apa ya, itu pas SMA ya, tapi kan SMA kan masa-masanya anak sekarang kan masa-masanya sekolah, apa ya, masa-masanya bandel gitu, masa-masanya kita belum nyampe lah otaknya untuk berjualan atau berwirausaha ya. Tapi Mas Aldo itu kan udah bisa berwirausaha, bisa dagang kan, itu kan sangat luar biasa ya. Apa ya, jadi itu sangat perlu dicontoh ya. Bukan apa ya, kita selalu meminta, walaupun kita udah punya orang tua, tapi kita tidak harus sepenuhnya kita meminta orang tua. Kita apa ya, diberi kasarannya kayak uang saku itu buat saku sekolah, tapi kita buat beli yang nggak penting apa, buat apa, mending kita tabungin aja buat masa depan kita, malah lebih penting. Oke, terus setelah apa ya, tutup warung, terus Setelah tutup warung, saya cuman bisa minta sama saudara, tapi saudara jauh kayak gitu. Jadi saudara dari adik mbah saya, bukan saudara dari kakak adik ibu saya. Cuman bisa berharap dari situ sampai lulus SMA. Sampai dulu aja saya sepatu itu dibeli sama guru saya sendiri. Nah, emang sepatunya rusak gitu? Sepatu rusak saya, iya. Terus gak ada sepatu. Itu dari sepatu itu dari kelas 1 apa udah gonta-ganti itu, dari kelas berapa rusaknya itu? Sepatu itu saya beli dulu kelas 1 SMA. Pertama masuk SMA. Setelah kelas 2 sepatunya rusak. Terus saya ganti sepatu hitam, sepatu yang lain sih ada. Cuma kan warnanya abu-abu. Kalau sekolah kan harusnya boleh. Lalu saya kadang dia pakai sepatu abu-abu, kadang saya sekolah pakai sandal. Pakai sandal Itu sering. Kalau nggak percaya bisa tanya sama yang alumni SMA saya. Nah itu itu pakai sandal sekolah loh bro. Sekolah pakai sandal itu apa nggak dimarahin sama satpam apa gurunya itu? Kalau dimarahin ya pasti dimarahin. Cuman ya saya bilang apa adanya ya, gimana lagi, nggak ada sepatu hitam. Saya beli ya nggak mampu. Kayak gitu. Udah nggak ada orang tua ya. Iya. Ya. Langsung saya sekolah pakai sandal itu mungkin ada hampir 1 tahun kelihatannya ada. Terus saya tahu sandal. gitu. Iya. Sekolah pakai sandal sampai kelas 3 semester 2. Saya akhirnya dipinjemin sepatu sama teman saya. Sepatu udah agak rusak juga. Dipinjemin. Itu lumayan ya. Iya, lumayan masih bisa pakai sepatu lah. Hanya pakai sepatu. Nah, menjelang UN karena saya kadang masih pakai sandal, sama guru saya kasih uang buat beli sepatu. Itu dikasih berapa uangnya lo boleh tahu? 300.000. 300.000. Iya, buat beli sepatu. Akhirnya saya beli sepatu cuma buat ujian nasional. Karena kan ujian nasional kan ya nggak mungkin juga pakai sandal. Iya. Pakai sepatu teman saya. Pengawasnya juga ya. Jadinya saya dikasih kayak gitu. Terus juga setiap 2 bulan sekali juga saya kan juga dikasih uang kayak beasiswa sama sekolah. Ya lumayan lah bisa buat sangu. Terus setelah lulus SMA itu Mas Aldo, kalau boleh tahu, terus kan udah dapat ijazah langsung kerja di mana itu, apa nganggur dulu apa gimana? Saya nganggur dulu, terus habis itu kerja jadi pembantu itu selama 10 bulan di tempat teman saya. Terus habis itu saya kerja di toko kelontong. Saya kerja di toko kelontong cuma 2 bulan. Terus habis itu ikut saudara, tapi saudara nggak jelas. Terus saya akhirnya keluar dari tempat saudara. Saya ibaratnya bisa dikatakan jadi gelandangan lah. Saya nggak punya apa-apa, makan ya 1 hari sekali sudah syukur. Langsung suatu saat lihat di
postingan internet, ada lowongan kerjaan di toko sepatu di pasar. Toko sepatu pasar. Nah, terus di toko sepatu sampai berapa bulan? Di toko sepatu saya 2 tahun. 2 tahun. Ya. Lumayan lama ya. Ya, lumayan. Terus itu apa ya? Uangnya ditabung atau buat beli kebutuhan lain apa gimana itu? Kalau ditabung sih masih sulit ya. Susah ya. Sekarang kerja di pasar itu paling gaji cuma 1 juta. 1 juta. 1 juta sekarang buat kos berapa, buat makan berapa? Terus kos pertama itu di mana? Di Pucang. Saya kos pertama di Pucang. Terus kosnya berapa bayarnya? Pas itu bayarnya 250. 250 berarti itu udah sama listrik apa belum? Udah semua lengkap 250. 750 tinggal buat makan. Bahkan ya sekarang dihitung aja, 1 kali makan anggaplah 5.000, 3 kali makan 15.000, dikaliin 30 aja. Kalau 10.000 kalau 15.000 dikali 30 berarti kan dapat 450 sendiri. Belum kebutuhan yang lain kayak sabun, kayak buat nyuci dan lain-lain. Baju ya. Iya semua butuh uang sih ya. Nah itu kan kerja kan itu di pertama kan di toko apa sepatu ya. Ya. Nah itu kan pakai seragam itu beli apa gimana? Nah, seragam itu dikasih dari toko. Saya di toko sepatu itu di bagian gudang sebenarnya, cuman ya gimana ya? Kayak kalau di pasar itu lebih seperti freelance. Jadi harus apa aja bisa. Oh. Jadi saya nggak harus hanya bisa di gudang dong. Iya, enggak semua. Saya itu dulu itu paling berkesan itu apa di toko itu? di kerja di toko sepatu itu banyak. Saya jadi tukang ya juga. Tukang apa? Kalau toko lagi sepi, itu saya itu jadi tukang bangunan. Wah, terbaguna ya. Iya, harus bisa apa ya? Bobok tembok itu biasanya apa ya? Hancurin tembok lah. Hancurin tembok ya, robok tembok. Harus bisa ngecat. Terus motong-motongin besi, terus buat sofa. Itu tokonya sama jualan sofa? Enggak, itu buat dipakai sendiri sama bosnya. Cuman kan buat sendiri, buat sofa, terus buat apa itu ya namanya ya, neon box. Tahu neon box? Itu apa neon box siapa? Neon box itu jadi kayak box bentuk kotak. Nanti di dalamnya itu dikasih neon lampu ya. Nah nanti di luarnya itu dikasih akrilik. Nanti dikasih tulisan, jadi kayak yang buat tulisan di kayak dokter apa. Iya, tahu tuh. Nah seperti itu, membuatnya seperti itu. Terus nganuni keramik ya juga, motong-motongin keramik. Wah itu serbaguna harus di situ. Nah itu kan harus bisa. Katanya pernah masuk ke itu apa ya, sumur apa gimana? Apa belum pernah? Itu pas disuruh benerin sanyo, itu ngambil sanyonya itu masuk itu ke sumurnya? Enggak sampai masuk banget sih, cuman ya masuk memang. Ya itu kan apa ya, kita kerja di toko kan ya sewajarnya. Toko itu kan kerjanya gudang, tapi itu sampai masuk ke sumur kan itu ya seperti itu bisa. Semuanya itu harus bisa. nggak dibayar, ada tambahan? Itu nggak ditambah sekali. Ya seikhlasnya bosnya lah. Kalau bosnya lagi mau ngasih tambahan paling 10.000. Kalau lagi enggak ya enggak, ya tergantung tuntutan. Kadang ya juga suruh nyuci mobil gitu. Ya semua harus bisa. Lumayan 10.000 bisa buat makan. Ya, harusnya ya kalau menurut saya uang sebesar apapun harus dihargai. Iya, sekecil apapun. Iya, sekecil apapun. Saya salah ngomong. Sekecil apapun harus bisa dihargai. Apa ya? Kayak uang itu udah kayak nyawa lah bagi kita ya. Ya. Gak ada uang kita bisa apa kita. Sebenarnya sih kalau di kehidupan seperti itu. Tapi kalau prinsip saya, menurut saya, percaya aja sama yang di atas lah. Sekarang kayak gini aja mas, gampangnya. Maksudnya Mas Rifki ini kalau minta makan sama orang tua Mas Rifki, kasihnya apa? Nasi lah. Nasi. Bukan dikasih batu. Enggak.
apalagi kalau kita minta sama yang di atas. Iya. Sedangkan orang tua Mas Rifki pasti penuh dosa. Wah. Yang di atas kan enggak, ibaratnya enggak punya dosa kan, Iya. enggak punya dosa, ibaratnya suci yang di atas. Masa kita minta makan, kita minta roti bagi makan, masa kita dikasihnya ular atau batu? Kan nggak mungkin. Iya. Percaya aja sama yang di atas, pasti semua ada caranya. Itu prinsip saya. Mungkin uang memang kalau di kehidupan segalanya, Iya, segalanya. tapi jangan sampai menuhankan uang. Dalam arti jangan sampai kita bekerja terus untuk uang, tapi kita nggak ingat siapa yang ngasih kita hidup. Iya, benar-benar. Yang nggak ingat yang sama yang Ya karena menurut saya nafas dan hidup itu lebih penting daripada uang. Iya, betul sekali. Karena apa ya, kita hidup tanpa nyawa bisa apa ya? Iya itu Di akhirat tuh. tuh. Sebenarnya nggak perlu, menurut saya nggak perlu dikhawatirin lah. Iya. Mungkin saya juga ya banyak masalah, tapi Hidup mati itu ditutupin Iya. di atas. sekarang burung aja yang nggak bekerja nggak dapat uang aja bisa makan setiap hari, apalagi kita. Iya. Terus setelah itu kan kerja di toko sepatu kan 2 tahun kan. Iya. Nah terus 2 tahun itu keluar gara-garanya apa? Itu Ya karena ingin mencari hidup yang lebih baik. iya. Dalam arti kita Iya. ke depan pasti punya rencana sesuatu, rencana yang lebih baik lagi. Kita nggak mungkin stuck di posisi itu. Ketika kita stuck di posisi itu dan merasa selalu puas di posisi itu, kita nggak akan maju. Iya, benar sekali. Kita juga punya kebutuhan lebih banyak. Ya, Kebutuhan. belum lagi kedepannya kan pasti akan Nikah. menikah, berumah tangga. Kan nggak mungkin kita selalu di posisi itu terus. Kita harus punya tekad dan niat untuk terus naik ke atas. Bagus sekali. Terus keluar dari toko sepatu itu kerja di mana? Saya kerja di retail, Retail. di sebuah supermarket. Sekarang masih Sekarang masih. satu pekerjaan. Itu kita tanya. Biar pemirsanya itu tahu loh. Terus kerja di supermarket itu kesannya gimana sekarang? Enak atau lebih memendingan? Lebih memending sih, cuman karena di kerjaan sebelumnya selama 2 tahun selalu kerja keras ya, kerja berat. Jadi sekarang kerja di supermarket itu rasanya kadang bingung juga. Mau ngapain gitu? Iya, karena gimana ya, saya malah jadi lebih senang kerja berat daripada kerja yang cuman kayak nata-nata rak atau apa gitu. Kayak menurut saya kayak ya ngapain gitu rasanya. Ya tapi penghasilannya besar kan? Penghasilannya besar. Itu Enak juga sih kerja di sini sih. Soalnya ya dari rekan kerja, atasan, bosnya juga lumayan. baik semua Baik, sih, baik. nggak ada yang gimana-gimana. Terus apa ya, untuk sekian lamanya dari umur segitu sampai sekarang itu apa ya, belum apa ya, mau menikah apa gimana, belum ada kepemikiran apa gimana, apa belum punya jodoh? Kalau punya jodoh sih udah rencana menikah ya sebenarnya sudah ada, cuman kan kembali lagi lah semua butuh uang, kita perlu nabung dulu. Sedangkan saya juga hidup masih ngekos, masih banyak tangga. Saya pinginnya ya nanti kalau saya menikah ya udah apa ya, udah lapang lah. Iya. Paling enggak masa iya saya nikah mau Rumah sendiri itu. ya, saya nikah mau ikut mertua. Masa saya nikah istri saya mau hidup di kos-kosan, kan nggak mungkin juga. Iya. Entah itu rumah nyicil atau gimana, ya saya kepinginnya kalau udah Punya. ada rumah. Iya. Walaupun itu masih kredit ya. Tapi kan setidaknya kita udah punya apa ya, tempat lah buat apa ya, neduh gitu, nggak muter-muter masih nyicil. Mending apa ya, menurut saya itu mending kita beli rumah apa ya, nyicil daripada kita kos. Iya. Karena ngekos juga kita bayar bertahun-tahun pun juga nggak bakalan jadi hak milik. Iya. Iya. Mending kita apa ya, nyicil rumah tapi ntar udah selesai jadi milik kita. Lebih enak. Terus terakhir ini, motivasi buat teman-teman yang di rumah yang belum bekerja nih, apa sih motivasinya
Mas Aldo. Motivasi sih menurut saya jangan terlalu terlena dengan kesenangan dunia ya, sama main bola aja gitu ibaratnya, senang sama teman nge-game nongkrong ya nggak jelas. Dipikir aja lah, sekarang kita hidup maju terus ke depan, umur kita selalu nambah. Apa iya kita akan ngikut orang tua terus, kita akan ngikut saudara ataupun keluarga yang lain? Kita pasti kedepannya akan hidup sendiri. Belum tentu yang dari SMA, dari SMP ataupun lulus SD udah langsung kerja itu kedepannya sukses. Apalagi kalian yang masih ibaratnya Minta uang. iya masih minta orang buat apa, minta uang buat orang tua, itu kedepannya mau gimana? Sekarang saya aja sendiri masih belum berani untuk meyakinkan bahwa kedepannya saya akan sukses. Sekarang kalau kita buang-buang waktu di masa sekarang, kedepannya mau gimana? Nah gitu. Sedangkan semua butuh uang. Apa juga nggak kasihan sama orang tua. Selama kita masih ada orang tua, kasihanilah orang tua. Jangan sampai menyia-nyiakan. Karena kalau udah nggak ada, itu benar-benar rasanya itu kehilangan. Bukan cuma kehilangan, tapi merasa udah ada yang beda dari hidup kita. Saya bisa cerita kayak gini karena saya yang mengalami. Udah nggak ada ibu. Iya, karena umur kan gak ada yang tahu juga. Sekarang orang tua kita melahirkan kita kan ingin kita menjadi anak yang membanggakan untuk orang tua. Walaupun seandainya apa ya, kita udah nggak punya orang tua, tapi setidaknya kalau kita sukses, insya Allah kita apa ya, ibu atau bapak kita yang udah nggak ada itu bakal bangga. Iya, pasti bakal bangga. Jangan sampai kita menjadi anak yang menyia-nyiakan orang tua. Ya paling itu sih motivasinya ya teman-teman. Cukup sekian apa ya cerita malamnya ini sambil ngopi ini. Ngopi dulu mas. Ya siap mas, siap. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa bro, subscribe and like and comment. See you. I still see your shadows in my room. I can't take back the love that